Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Kembali kita di pelatihan engineering hari ini untuk bagi teman-teman yang baru lulus SMK listrik ataupun lulus teknik elektro S1 untuk memahami panel-panel di pabrik dengan ukuran ampere yang tinggi dan sistem panel-panel besar ya. Di sini saya akan ngajarin, walaupun sebelumnya saya sudah mengajarin panel-panel sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita belajar mengenal ya. Bisa lihat ini ya, ada di sini selektor switch ya. Nanti pelajaran ini cek di detail yang di panel-panel yang saya ajarkan ya. Ini namanya breaker ya, breaker selector switch untuk ada sistem breaker yang menggunakan 3 pas ya, dipasang CT ya. Ini untuk pilot lamp ya. Ini bahasa kita adalah kontrolnya, modul kontrol untuk panelnya ya. Nah, bisa teman-teman pahami di panel itu beberapa, ini power meter ya, power meter, namanya power meter ya. Kadang-kadang SMK listrik ataupun teknik elektro kadang-kadang di pelajaran sekolahnya tidak menemukan hal seperti ini ya. Ini apa sih? Mungkin dia tidak mengerti, tapi kita coba di sini belajar mengenal saja. Kalau untuk lebih detail silakan ikut pelatihan di engineering by PT Mino Karya Sejati ya. Ini kontrolnya, kontrol. Jadi kalau bicara kontrol berarti ada modul kontrol yang mengatur settingan, contoh mengatur tegangan, ampere ataupun proteksi ampere, beban dan segala macamnya ya. Jadi ini kita lihat sebagai inverter. Kalau inverter teman-teman, ini merek Schneider. Inverter fungsinya adalah tujuannya hanya satu, menghemat arus listrik ya, dengan menggunakan konsep sistem pengaturan frekuensi ya. Jadi saya udah ajarin tentang frekuensi tentang inverter. Nanti belajar di inverter secara detail. Lebih detailnya lagi silakan bergabung di PT Mino Karya Sejati untuk pelatihannya. Dan ini adalah rangkaian kontrolnya atau kita sebut wiring diagram, schematic wiring diagram ya. Kalau menjelaskan ini butuh waktu lama, jadi saya nggak bisa jelaskan di video, jadi harus bisa saya jelaskan secara training saja ya. Saya hanya memperkenalkan di video ini apa-apa aja yang perlu diketahui para SMK listrik dan D3 teknik elektro ataupun S1 teknik elektro ya. Di panel-panel listrik untuk pabrik itu banyak menggunakan sistem kontrol ya, modul kontrol, dan kemudian banyak menggunakan sistem penghemat arus ataupun inverter ya. Nah, konsep di panel para teman-teman harus mengerti namanya tegangan 3 pas dengan 1 pas. Kalau tegangan 3 pas itu RST. Kalau tegangan 1 pas, R-nya ketemu N, S-nya ketemu N, T-nya ketemu N. Jadi hasilnya 220 volt ya. Nah, dipasanglah busbar sebagai tempat awal terminal untuk RST. Dari busbar nanti ketemu masuk ke MCB-nya ataupun kita sebut nanti di sini ada ICB. Nah, kalau lihat panel ini ya, banyak menggunakan panel yang menggunakan modul kontrol. Nah, ada inverter, ada proteksi sistem electrical treatment ya. Nah, di sini ada menggunakan konsep selector switch ataupun menggunakan kontaktor ya. Ini panel menggunakan contoh CT current transformer untuk mengukur beban ya. Ada menggunakan selector switch ya untuk memilih selector switch ya. Selector switch itu gini, selector switch breaker namanya ya. Selector switch breaker itu dia bisa kita pilih switch breakernya ya, untuk on atau off bisa juga. Nah, ini panel-panel yang menggunakan kontaktor. Nah, teman-teman kalau kontaktor udah paham ya. Kontaktor berbarengan dengan overload.
karena berhubungan dengan beban. Jadi overload sudah pernah saya ajarin sistem kontaktor di video saya sebelumnya. Di sini saya hanya memperkenalkan terpasang kontaktor dengan sistem overload, ya. Kemudian terpasang MCCB. MCCB itu adalah modul case, ya, circuit breaker. Ya, itu MCCB. Nah, terpasang juga ada yang MCB 3 pas. Ya, kita bisa lihat, ya. Nah, kemudian semua kontrol inverter ini adalah untuk menghemat arus dalam sistem, misalkan menghidupkan pompa terserah, pompa air, pompa chemical, pompa apapun, atau blower yang gede, terserah. Intinya adalah untuk menghemat kinerja dari motor listrik. Ya, ini breaker RST, ya, untuk memilih on atau off. Tinggal switchnya kita mainkan on, dia on, switch kita mainkan off, dia off. Ya, ada MCCB 3 pas, ya, masuk ke sistem kontrol modul, masuk ke sistem inverter untuk penghemat arus. Jadi di panel-panel pabrik ini banyak menggunakan sistem panel yang saya jelaskan tadi, ya. Dia melalui busbar RST, ada netralnya, busbar N-nya ada. Kemudian dari busbar masuk ke kita anggaplah MCCB, ya, ataupun nanti dari MCCB ini ada keluaran RST. RST ini dibagi-bagi masuk ke selector switch on off untuk satu sistem, 2 sistem, 3 sistem, 4 sistem. Begitu ini poin-poinnya. Ini kan banyak nih. Ini berarti banyak sistem. Terpasang langsung ke kontaktor. Nah, kontaktornya nanti masuk ke mana? Overloadnya ada, selector switchnya juga untuk on off-nya ada. Untuk bahasa kita adalah MCCB untuk on off bisa kita gunakan, ya. Jadi semua konsep untuk panel-panel di pabrik yang gede-gede ataupun yang ampere tinggi ataupun sistem kontrol semua di pabrik ini menggunakan sistem seperti ini, ya. Selalu ada kontaktor dan overload. Nah, tujuan tadi sudah saya jelasin. Dengan konsep kontaktor udah paham, ya. Dengan ada juga sistem MCCB, ya, 3 pas, ya. Ada juga yang menggunakan selalu ada namanya push button on dan push button off, pilot lamp on, pilot lamp on off, dan pilot lamp strip. Jadi pilot lamp itu pasti ada. Dan kabel-kabel yang masuk ke dalam sistem itu bisa menggunakan busbar, ya, untuk sebagai transfer tegangannya. Ya, kemudian nanti kalau ke sistem kecil ada kabel. Nah, kabel juga dilindungi oleh namanya ada bahasa kita adalah spiral kabel, ya, untuk kabel datanya, kabel kontrolnya, spiral kabel. Nah, seperti itu. Nah, kalau di belakang panel kita juga bisa kita manfaatin dari busbarnya tadi. Busbar tadi masuk ke belakang. Jadi dari depan belakang bisa kita manfaatin dengan konsep busbarnya kita mainkan. Jadi tidak ada masalah. Ada dari depan panel bisa kita mainkan sistem panel, ada di belakang pun boleh. Yang intinya adalah kita mengambil power dari satu sistem yaitu RST di busbarnya. Nah, ini busbarnya, lihat teman-teman. Busbarnya kita jumper, kita kopling. Yang R ke R, S ke S, T ke T. Jadi R-nya jumper dan menemukan banyak sistem, ya. Sama seperti konsepnya. Turun. Kita menggunakan misalkan menghidupkan pompa, ya, menggunakan pompa berarti kita ada namanya breaker utama. Nah, breaker utama itu kita anggap MCCB. Nah, breaker utama itu kita pasanglah current transformer untuk mengetahui beban keseluruhan dari breaker utama. Kemudian dari breaker utama masuklah ke sistem yang kita harapkan, misalkan masuk ke bagian kontrolnya. Apa yang kita kontrol dari MCCB on off-nya. Dari sistem on off-nya masuk kita ke kontaktor. Dari kontaktornya masuk ke sistem bebannya. Nah, ada juga yang dipakai dengan sistem yang menggunakan inverter, ya. Menggunakan inverter seperti ini, ya. RST masuk ke sini. RST masuk ke sini, maka melewati sistem inverter. Jadi nanti dari sini inverter ini masuk ke beban. Nah, beban itu ketemunya adalah UVW pada pompa. Ya, contoh misalkan kita mau menghemat kinerja pompa, berarti kita berurusan dengan motor listrik. Yang motor listrik itu yang berfungsi untuk menggerakkan sistem mekanik dari suatu pompa, sehingga pompa itu bergerak ataupun mekaniknya bergerak untuk menghasilkan suatu energi, yaitu apa? Mengisap dan membuang ataupun section ke discharge. Jadi poin yang kita gunakan ini seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih, tetap semangat belajar.